Yang menyatakan menganjurkan baca Quran itu siapa? Nabi. Menganjurkan ziarah ke rumah orang meninggal itu siapa? Nabi. Yang menganjurkan berdoa itu siapa? Nabi. Yang membolehkan doa sendiri, doa bersama itu siapa? Nabi. Betul kan? Sekarang pertanyaannya, Nabi paham tak apa yang dia perintahkan? Paham. Dia laksanakan tak apa yang dia perintahkan? Dilaksanakan. Nah, Nabi pernah tak melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Ini kita sudah bahas sebelumnya kaum muslimin, bahwa kalau sudah kembali ke hadis tidak selesai juga, berarti belum jujur kita kembali. Dia masih tafsir sendiri. Karena Nabi bukan tidak dengan tafsir, Nabi itu sudah tafsir, perkataan Nabi itu sudah tafsir. Jangan ditambah tafsir yang lain lagi. Kalau pakai tafsir jalan lain boleh, tapi tafsir jalan lain tidak boleh. Ya, ini sering banyak tafsir jalan lain. Tidak itu maksudnya. Di mana antum? Tidak itu maksudnya dari mana? Dari Nabi atau dari diri sendiri? Ini banyak, subhanallah, hadis sendiri ditafsirkan sendiri-sendiri, sehingga walaupun sama hadisnya, pemahamannya entah kemana-mana. Pemahamannya kemana? Apalagi memang di antara ulama besar ada yang merekomendasikan itu. Sejata, apalagi di antara ulama fuqaha yang terkenal ada yang merekomendasikannya. Ijtihadnya. Lalu kalau kita sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ijtihad kita hormati, tetapi Nabi lebih kita hormati. Berapa banyak amalan sekarang? Ada memang sebagian ulama mengatakan dia menukil dari amalan masyarakat di masa dia. Misalnya ini amalan Ahlus Syam misalnya. Dikerjakan oleh orang-orang penduduk Syam. Contoh meninggal hari, menuju hari. Baik. Lalu dibuatkan dalil-dalil misalnya yang bukan pada tempatnya. Ziarah ke tempat orang meninggal boleh. Sunnah tak? Sunnah. Baik. Baca Quran di rumah orang yang meninggal boleh pun tak? Siapa yang larang? Boleh aja. Masa tidak boleh orang itu baca Quran selesai? Boleh. Sah? Baca Quran bagus apa tidak? Bagus. Baik. Baca Yasin boleh tidak? Ada yang melarang baca Yasin? Boleh. Baik. Menyenangkan hati keluarga orang yang meninggal boleh pun tidak? Yang dianjurkan. Baik. Sekarang kita datang. Ngapain kita? Takziah. Ngapain kita? Baca Quran. Ngapain kita? Menyenangkan hati orang ahli waris, sah? Ini kan masuk semuanya. Nah, gimana? Kita mulai ini? Hah? Mana sunnah yang dilanggar? Tidak ada sunnah yang dilanggar, sah? Kepada natap saya yang tajam tetapan. Hah? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Gimana, Pak? Boleh baca Quran? Boleh. Datang ke rumah orang meninggal boleh? Boleh. Ada batasan harinya? Pokoknya hari ketiga enggak boleh, hari ketujuh enggak boleh, enggak ada kan? Baik. Mendoakan orang meninggal boleh enggak? Mendoakan ahli waris boleh enggak? Doa bersama boleh enggak? Enggak pernah Nabi doa bersama? Hah? Sering. Nah. Baik, apa ini langgar? Nah, ayo. Kalau ada yang sudah malam ketiga, ya kita kumpul malam nanti. Itulah perlunya ilmu untuk kaum muslimin muslimat. Jawabannya adalah yang menyatakan menganjurkan baca Quran itu siapa? Nabi. Menganjurkan ziarah ke rumah orang meninggal itu siapa? Nabi. Baik, yang menganjurkan berdoa itu siapa? Nabi. Yang membolehkan doa sendiri, doa bersama itu siapa? Nabi. Betul kan? Sekarang pertanyaannya, Nabi paham tak apa yang dia perintahkan? Paham. Dia laksanakan tak apa yang dia perintahkan? Dilaksanakan.
Nah, Nabi pernah tidak melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Hah? Ngajak, ya Bat, para sahabat semuanya kan. Ayo kita ke rumah si Anu malam ketiganya, atau 3 malam berturut-turut baca Al-Quran. Ada gak sekali saja? Gak ada. Ada? Gak ada. Berarti pertanyaannya, Nabi paham tak dengan perintahnya? Paham. Kita? Paham. Baik. Beda tak pemahaman Nabi sekarang dengan pemahaman kita? Beda. Mana yang lebih paham? Ini. Jadi begini kaum muslimin dan muslimat, memahami hadis itu juga harus dengan hadis, jangan dengan hadas. Hadis itulah bedanya antara tinjauan yang sifatnya hanya ra'i, tinjauan hanya pendapat walaupun zahirnya benar, dengan tinjauan yang betul-betul hadis, yaitu dengan kita lihat prakteknya oleh Nabi SAW. Prakteknya. Makanya kita katakan tunggal mencontek. Nabi nilainya 100 kan? Mumtaz kan? Ya kalau nak lulus ikut aja. Apalagi ini nyontek halal. Sebab kalau kita buat pemahaman yang lain, berarti kita beda pemahamannya dengan Nabi SAW. Tentu orang akan menilai kita. Ketika pemahaman ini berbeda, antum pilih pemahaman Nabi atau pemahaman kita? Pemahaman Nabi SAW. Oh, pemahaman itu boleh berbeda-beda. Oke. Kalau sesama ulama boleh, tapi dengan Nabi boleh berbeda? Hah? Boleh berbeda pemahaman kita dengan Nabi? Tidak boleh. Apa sebab? Yang mengatakan itu kan beliau. Masa kita paksakan pemahaman kita pada Nabi SAW? Bukankah dalam keedah fikih atau usul fikih mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafz? Maksud-maksud yang terkandung dari sebuah lafaz, dari sebuah ungkapan itu tergantung niat orang yang melafazkannya. Maka Allah dan Rasul lebih paham dengan perkataannya daripada kita. Sah? Rasul lebih paham dengan hadisnya daripada kita. Makanya bila bertentangan pemahaman kita dengan yang dipahami oleh Nabi SAW, jangan ragu menuduh pemahaman kita yang tidak benar. Tapi yakinlah bahwa pemahaman Nabi lah yang benar. Kecuali kita punya keyakinan Nabi tak bawa pemahaman, hanya bawa teks saja. Pahami masing-masing. Kalau menurut tuan-tuan, kalau begini Nabi, mungkin tak umat ini bersatu? Mungkin bersatu? Tak akan bersatu. Makanya membiarkan umat dengan pemahaman masing-masing yang bercanggah dengan pemahaman Nabi, maka akan menyebabkan umat ini tetap dalam keadaan berpecah belah. Dan ini yang nampaknya yang ingin kita pelihara pada umumnya. Kalau ada yang menyerukan ikut pemahaman Nabi, dituduh Wahabi. Itu masalahnya. Dituduh Wahabi untuk zaman ini. Tidak. Makanya mengikut Nabi SAW itu secara komprehensif, sempurna. Ya. Kita contohnya tadi ngaji kan tak dilarang. Bahkan saya pun datang ke rumah orang mati itu nanti saya ngaji, tidak ada larangannya. Tapi ketika menjadikannya sebagai kegiatan, dan itu tidak ada oleh Nabi SAW. Ya, kalau saya memang berkunjung ke situ lalu saya baca Quran, tidak dilarang kan? Dilarang? Tidak ada larangan kan? Silakan. Tapi ketika kita menjalankan sebuah ritual khusus yang menghadirkan orang ramai-ramai, Nabi sangat mungkin melakukannya waktu itu. Sangat mungkin. Besar Nabi ada di Madinah. Nah, selama Nabi Madinah, ada orang meninggal? Ada. Kan jelas kan? Ada nggak Nabi mengumpulkan sahabat seperti itu? Kan tidak ada, itu masalahnya. Nah, adapun pendapat sebagian ulama berdasarkan amalannya ahli Syam, kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang riwayatnya tidak ada sanadnya, itu tidak bisa jadikan hujjah. Andainya sahih misalnya dari amalan sahabat bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW, kecuali sahabat ijma' mengatakan itu. Ya.
kaum muslimin muslimat. Tapi riwayat dari Umar tidak sahih. Dan hadis-hadisnya rata-rata maqati hanya diriwayatkan dari sebagian tabi'in, dan riwayat ketabi'innya pun juga tidak sahih. Tapi yang mengatakannya imam-imam fikih banyak yang besar-besar, itu masalahnya. Nah, kita katakan seperti kata murid Imam Syafi'i sendiri, Harmalah ibn Yahya Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina wa kinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai.